Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah, wa in salaha salaha sa'iru 'amali wa in fasada fasada sa'iru 'amali. Al-hadis. Bapak-bapak yang saya hormati dan kebetulan hari ini hadir Bapak Rektor. Alhamdulillah sehat-sehat Bapak. Dan kita semua juga alhamdulillah sudah bisa kembali berjumpa di mimbar Kultum yang mulia ini dalam kondisi sehat walafiat. Melanjutkan apa yang kita pelajari dari minggu ke minggu di setiap hari Senin, yaitu kita bahas fikih. Jadi buku fikih ini minggu lalu kita sudah sampai kepada pembahasan istilah-istilah yang bakal kita temukan dalam fikih mazhab Syafi'i. Kemarin sudah sampai di mani. Mani itu penghalang, sekedar pengingat. Jadi mani itu adalah penghalang. Contohnya adalah di bab warisan. Jadi kalau ada proses pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris kepada yang mewariskan, maka pembunuhan itu setelah dibuktikan ya itu menjadi mani, penghalang. Jadi si ahli waris ini batal mendapatkan warisan. Itu istilah mani. Ya. Kemudian selanjutnya ada istilah yang ke-16, namanya istilah azimah. Azimah ini adalah hukum-hukum syariat yang telah digariskan oleh Allah SWT bagi seluruh hambanya. Jadi azimah ini merupakan hukum asal karena hukum-hukum itu disyariatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah 5 hukum syariat yang azimah, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Ini kemarin sudah kita bahas ya Pak, istilah-istilah ini. Ada pengecualian dari azimah, itu nanti dinamakan rukhsah atau keringanan, dispensasi Pak. Itu karena ada uzur. Dan itu juga sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Itu azimah. Kemudian lanjut istilah yang bakal kita temui di fikih, yaitu rukhsah yang tadi, keringanan. Ya, rukhsah itu adalah hukum yang ditetapkan melalui dalil yang tidak dilaksanakan suatu hukum yang sesuai dengan kehendak dalil karena uzur. Ya, Bapak, Islam ini agama yang ringan dan mudah. Jadi kalau ada uzur itu boleh mendapatkan keringanan. Contohnya, contoh rukhsah itu seperti ada 4 ya kategori rukhsah, yaitu rukhsah yang disunnahkan. Jadi dispensasi tapi hukumnya disunnahkan Pak. Contohnya adalah mengqashar sholat ketika bepergian jauh. Kita perjalanan ke Surabaya, sholatnya selain di jamak mungkin ya juga di qashar. Itu rukhsah yang sunnah. Ya. Ada lagi rukhsah yang mubah. Rukhsah yang mubah ini contohnya adalah melihat aurat laki-laki atau aurat perempuan bagi seorang dokter Pak. Jadi kalau dokter kandungan pria, dia melihat organ intim wanita, itu rukhsah tapi mubah. Tapi kalau istri saya dari awal udah saya pesenin, nanti dokternya yang perempuan aja ya mah gitu. Jadi nggak kena rukhsah dokternya. Iya, rukhsahnya mubah ya, kitanya. Gitu ya Bapak. Nah kemudian ada rukhsah yang makruh. Contohnya adalah mengucapkan kalimat kufur karena dipaksa Pak, tapi hatinya iman. Jadi kalau dipaksa, misalnya zaman-zaman dahulu mungkin ya Pak ya, paksa
Anda masih mengikuti garis kanan misalnya gitu kan. Sudah tidak Pak gitu di depan loreng-loreng itu. Karena kalau enggak kita ngomong iya dihajar, ngomong masih dihajar. Ya sudah, tetapkan dalam hati kita masih iman, tapi di ucapan kita mengucapkan kufur. Itu rukhsah tapi makruh Pak. Keringanan tapi makruh. Daripada dihajar gitu ya. Islam itu sampai kayak gini diatur loh Pak. Luar biasa kan? Dan ada lagi rukhsah yang makruh itu contohnya adalah tidak berpuasa di bulan Ramadan bagi musafir Pak. Yang kemarin itu kita contoh. Musafir dalam perjalanan itu boleh tidak berpuasa karena uzur. Safaro itu perjalanan termasuk uzur, tapi harus diganti di hari lainnya. Masuknya jadi qadha. Itu rukhsah. Lanjut berikutnya sahih atau kita sering taunya sah. Sah ini atau sahih adalah hukum syariat yang sebab-sebabnya, rukun dan persyaratannya terpenuhi. Itu sah. Ya. Contohnya sholat yang sah. Sholatnya sah itu ada syarat-syaratnya. Jual beli yang sah juga ada syarat-syaratnya. Begitu sah, ya sudah berpindah kepemilikan. Nikah yang sah juga Pak. Setelah sah, nah itu sah. Alhamdulillah, dan itu dihalalkan hubungan suami istri. Ya, jadi kata sah ini bakal kita sering dengar juga di fikih. Ya, sah adalah sifat yang terjadi pada rukun sebab syarat. Nah, syarat nih kan kemarin kita sudah bahas syarat-syarat sah, syarat-syarat ibadah, mani yang penghalang dan hukum-hukum syarat pada hukum. Itu sah. Lanjut kepada istilah yang berikutnya yaitu fasid atau batal Pak. Nah ini fasid itu atau batal dalam mazhab Syafi'i maknanya sama. Fasid itu kan rusak sebenarnya arti bahasanya. Ya. Fasada, yufsidu, fasid, rusak. Tapi dengan batal itu sama di mana mazhab Imam Syafi'i. Jadi tidak sahnya suatu hukum atau ibadah baik muamalah kalau tidak sah ya itu batal. Ya. Contoh kemarin itu suatu ibadah kalau statusnya wajib kemudian dia fasid, batal, rusak, harus diulang Pak. Ya, kemarin itu ada kita bahas i'adah kan. Kalau i'adah awalan ibadah yang kita lakukan itu sah. Misalnya sholat di masjid sendiri nih, Bapak-bapak. Zuhur nggak ada orang, sholat sendiri sebagai munfarid. Begitu selesai salam, ada gerombolan orang jamaah. Kita ikut lagi Pak untuk dapat pahala jamaahnya. Itu i'adah, mengulang. Yang pertamanya sudah sah, munfaridnya sudah sah, kemudian ketika jamaah kita dapat pahala i'adah, mengulang. Tapi kalau yang batal itu wajib mengulang Pak. Kemarin kita ngobrol-ngobrol sama Pak Joko tuh, ada Pak Joko. Kita di luar tuh, oh Pak Hanafi, Pak Haji tuh. Jadi ada imam, karena dia tua, pasti selalu sholat itu maunya jadi imam. Tapi bacaan tajwidnya nggak sempurna. Dan bacaan tajwid yang tidak sempurna itu di bagian yang rukun Pak. Surah Al-Fatihah. Rusaknya ya udah kita nggak usah ceritain ya. Al-Fatihahnya rusaknya kayak gimana. Itu menyebabkan sholatnya jadi tidak sah Pak. Makanya bapak-bapak hadir di taklim belajar tajwid bareng. Nah, ini promosi. Kemarin kita Kamis sore ba'da asar, alhamdulillah animonya bagus. Saya selalu tanya kalau saya sampaikan, saya tanya sama saya tuh karena kita seruangan ya Pak. Pak, yang saya sampaikan nyampe nggak Pak? Jangan sampai saya ngomong orang nggak denger, nggak nyampe, apalagi sampai ke otaknya itu. Sampai. Yang tajwid kemarin Pak sampai bermanfaat nggak? Bermanfaat. Artinya apa? Pada saat bapak-bapak jadi imam sholat, tajwidnya kena lahnun Pak. Kalau di tajwid itu ada istilah lahnun, kesalahan di tajwid itu ada dua, ada lahnun jali, ada lahnun khafi. Kalau yang khafi itu kesalahan samar-samar. Maghdubi, ghain itu kan bukan qalqalah, dibaca qalqalah. Lam dibaca qalqalah. Alhamdulillah itu samar.
Ini hukumnya masih makruh, Pak. Karena ketidaktahuan, apalagi karena ketidaktahuan tidak apa-apa. Tapi kalau yang lahnun jali itu merubah arti. Huda dibaca huda gitu. Salah panjang, salah mat, Pak. Harusnya nggak ada mat. Kalau huda itu artinya petunjuk. Kalau huda artinya orang Yahudi. Nah, lahnun jali ini karena merubah makna, maka hukumnya haram. Lah ini jadi imam sholat yang dibaca bacaan rukun, sholatnya batal semua, Pak, fasid. Terus kata Pak Haji Hanafi itu, saya sampai setiap kalau dia jadi imam, Pak, saya sholat lagi, Pak. Karena dia tahu hukumnya batal. Insya Allah besok tajwid hari Rabu ya, Pak. Tapi belum disepakati, nanti akan diumumkan oleh pengurus DKM. Rabu ba'da zuhur, tidak ada kultum, kita bahas tajwid, Pak. Pelan-pelan. Ini urutannya sebenarnya saya ini walaupun diminta nggak sengaja ya, Pak, ngomong ba'da zuhur ini untuk kultum, sebenarnya sudah saya grand design, Pak. Jadi kita tahu dulu ibadah itu seperti apa melalui fikih. Nah, nanti kita belajar supaya fikih itu sempurna, kita belajar makharijul huruf di tajwid, Pak. Setelah itu nanti kita belajar tarjimnya, terjemahan Al-Qur'an. Kan kita di grup Khatmul Qur'an kan sudah tidak lagi hanya baca tapi harus menerjemahkan. Satu juz, Pak, Bapak baca satu ayat, baca arti. Lama kan? Tapi kalau kita sambil baca Al-Qur'an kita sudah bisa menerjemahkan secara otomatis, kan luar biasa, lebih cepat. Karena ada metodenya, Pak. Ya nanti kita menuju ke sana. Jadi tajwid dulu ya. Ini jadi belok nih, Pak. Nah, itulah 19 istilah yang bakal kita sering temui dalam fikih. Selesai. Lalu selanjutnya apa, Bapak? Kembali ke ayat pertama yang pernah saya sampaikan di awal kultum. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya. Bahwa kita ini pemimpin kaum wanita ada syaratnya, Pak. Syaratnya 2. Ya, kita sebagai rijal dan kita memberi nafkah. Kemudian saya sampaikan untuk syarat kita menjadi rijal berarti kita tahu kelebihan-kelebihan kita daripada kaum wanita. Wanita punya haid, punya nifas, melahirkan, menyusui dan sebagainya, sedangkan kita tidak. Makanya dari situ kita pelajari dulu apa itu haid, istihadah, nifas, melahirkan, apa yang bisa menjadi dispensasi bagi kaum wanita untuk tidak melakukan ibadah. Sekarang kita mulai masuk ke bab itu, Pak. Namun demikian saya perlu sampaikan, mayoritas ulama, mayoritas, Pak, apalagi saya harus ikutkan. Mayoritas ulama memulai kajian tentang fikih itu selalu dimulai dari bab thaharah, Pak. Nah, jadi yang bab nanti fikih wanita itu di tengah. Jadi saya tarik dulu, saya akan bahas mengenai bab thaharah. Kenapa? Karena bersuci atau thaharah ini adalah syarat dari sahnya sholat. Jadi kalau menurut sebagian ulama, mayoritas ulama, Al-Khatib Asy-Syurbini ya, mengatakan para ulama mazhab Syafi'i mendahulukan bahasan itu dari 4 urutan. Pertama ibadah, kedua muamalah, ketiga nikah. Wah, ini seru nih, Pak, nanti, Pak. Kita bahas bab nikah ya, Pak. Yang hadir bapak-bapak semua lagi kan. Nah, yang keempat nanti baru jinayah. Jinayah ini perbuatan kriminal, Pak. Yang kemarin itu kisos ya, pembunuhan, perzinahan, ini nanti di keempat. Yang pertama ibadah dulu, jadi vertikal, dan muamalah horizontal, baru bab nikah, setelah itu jinayah. Insyaallah pertemuan kita akan dilanjutkan minggu depan dengan membahas bab nomor 1 di ilmu fikih, yaitu thaharah. Insyaallah kita dalam minggu depan berjumpa kembali dalam mimbar kutub ini dalam kondisi sehat walafiat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semata-mata balighu anni walau ayah. Mohon maaf atas segala kesalahan khilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.